Wa tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Loh, ini orang-orang Islam itu dikasih perintah oleh Allah. Wa tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian, umat Islam, bi hablillah, dengan tali Allah, ajaran Allah itu Al-Qur'an. Loh, ini jadi orang Islam itu dipesan, diingatkan oleh Allah supaya kita berpegang teguh kepada Allah, itu Al-Quran ini. Nah, ini bikabilah Al-Quran ini. Lah, untuk bisa pegang teguh ya harus tahu artinya dulu dong. Kalau sudah tahu, oh begitu, ya kita pegang teguh, kita amalkan begitu. Jamiah, semuanya saja. Ya, semua umat Islam yang terkelompok-kelompok dalam bermacam-macam ormas, ya partai Islam yang macam-macam itu, semuanya itu diperintah Allah supaya pegang teguh pada Al-Quran. Itu. Supaya apa? Kalau mau jadi umat yang rukun, tidak pecah-pecah, ya itu peganglah Al-Quran ini. Jangan yang terjadi kalau hari Jumat ya semua Jumatan ke masjid, ya kumpulnya ke masjid, salatnya ya menghadap kiblat. Keluar dari masjid ya sudah, kembali ke asalnya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Kalau perlu satu sama lain tidak cocokan, ya cekcok, ya, begitu. Jangan begitu. Orang disuruh berpegang teguh kok. Teguh itu ya teguh. Selama di masjid sampai di luar masjid, dia teguh pakai Al-Quran itu, mestinya begitu. Sudah disuruh berpegang teguh pada ajaran Allah, dipesan lagi, wala tafarraqu, kamu jangan bercerai-berai, ya, pecah satu sama lain. Nah, masa satu kelompok ormas pecah, ya, mula-mula rukun. Tahu pecah, jadinya lemah semua, kecil semua, begitu. Jangan begitu, sadar itu. Jadi kesadarannya harus kembali kepada memegang teguh ajaran Allah tadi, yang dipakai acuan ya Quran dan hadis begitu. Jangan beracuan pada tokohnya. Kalau hanya pada tokohnya tidak akan selesai masalahnya. Karena mesti tokoh yang satu dengan lain itu mesti tidak cocok itu. Nah, kalau hanya kiblatnya kepada tokoh-tokoh pemimpinnya masing-masing tidak akan selesai. Kembalinya kepada Al-Quran dan hadis. Perintahnya hanya disuruh patuh pada Quran dan hadis, begitu loh. Nah, inilah pentingnya mengaji Al-Quran. Kita tahu ada perintah Allah bahwa kita itu disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak boleh berpecah belah. Itu jamiah, semuanya saja yang ngaku orang Islam, yang terpecah-pecah dalam ormas-ormas dan partai-partai yang ada di Indonesia ini. Nah. Wadkuru nikmatallahi alaikum. Lah ini kasusnya kembali kepada zaman dulu ini, zaman pada awal-awal Islam itu. Kalau watasimu itu supaya berpegang teguh ajaran itu kapan saja, di mana saja, kepada siapapun diperintah seperti itu, baik orang yang dulu atau yang Islam sekarang ini. Makanya tidak terangkan begitu, hanya ini tempat di depan diterangkan dulu. Nah, di belakang ini baru penjelasan itu kasusnya kembali kepada yang dulu gitu loh. Wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Loh, apa perintahnya Allah pada dulu itu, pada zamannya Muhammad pada awal-awal itu. Wadkuru nikmatallah, ingatlah kamu sekalian umat Islam pada zaman Rasulullah dulu. Ingat apa? Ingat kepada nikmatnya Allah yang telah diberikan kepadamu. Lah nikmatnya Allah itu ya terutama yang paling afdal nikmat dikasih Al-Quran ini. Ya itu, dengan tuntunan Al-Quran itu nikmat yang paling besar-besar, yang paling besar sekali ini kita ikuti itu. Kamu disuruh ingat kepada Al-Quran ini, gampangnya saja begitu. Karena itu berupa petunjuk dari Allah yang mengatur ya semua permasalahan hidup di dunia ini. Ada semua di Al-Quran itu. Nah kita syukuri gitu loh. Kita disuruh ingat kepada nikmat Allah yang maha besar, yaitu yang berupa Al-Quran ini. Id kuntum a'da'a, padahal pada waktu itu kamu itu bermusuh-musuhan. Nah kebetulan pada waktu memang di negeri Arab sana kan, di Madinah khususnya dulu masih ada orang Nasrani Yahudi, yang itu pada waktu itu ya masih ada yang masuk Islam dan yang belum. Yang sudah masuk ya Salman Al-Farisi itu contohnya itu, lalu jadi tokoh Islam. Kamu itu kan posisinya dalam keadaan selalu bermusuhan satu sama lain. Umpamanya ya kelompok Khazraj dan Aus itu musuhan terus, tapi akhirnya itu masuk Islam mereka itu. Makanya dikatakan pada waktu itu sebelum Islam kok kamu selalu bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka kami Allah
kami persatukan hati-hatimu, hei orang-orang Arab dulu itu, ya baik Yahudi Nasoro dan orang-orang Arab asli yang masih kafir, musyrik apa itu. Nah, tapi setelah ada ajaran Al-Quran, nikmat dari Allah yang berupa Al-Quran itu, mereka ikuti Al-Quran, fa'alafa baina qulubikum, maka aku persatukan hati-hatimu itu. Nah, setelah dong ikuti, sama-sama ikuti ajaran Islam dari Allah yang kepada Rasul syariatkan supaya diberikan pada umatnya dengan bawa Al-Quran itu. Nah, orang Arab lalu jadi itu hatinya itu dipersatukan jadi satu, yaitu satu hati dalam rangka ibadah kepada Allah, percayanya kepada Allah, ya tak? Tuntunannya Rasulullah, ya buku sucinya ya Al-Quran itu. Nah, setelah dipersatukan hatinya itu fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka Allah menjadikan dengan lantaran nikmatnya tadi itu, ya, ajaran Al-Quran saja, ajaran Islam itu, maka dengan nikmatnya itu kamu dijadikan bersaudara lah sampai sekarang ini. Ya, setelah masuk Islam orang Arab tuh, ya, lalu sudah semua ikuti Rasulullah, semua sudah Islam. Nah, Islamnya di Arab berkembang ke seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia, orang-orang di seluruh dunia, ya banyak yang ikuti ajaran Islam itu, ikuti jejak Rasul tadi. Nah, kita juga dipersatukan. Hatinya orang Islam di Indonesia sama hatinya orang Islam yang di Palestina. Ada persatuan itu. Nah, ada sekelompok umat Islam di Palestina kalau digencet oleh Yahudi yang kafir itu, orang Islam ya mesti merasa itu solidaritasnya ada. Ada yang kemarin ngirim itu relawan itu lalu dibantai oleh Israel itu rentetannya. Jadi orang Islam di Indonesia dengan di Palestina pun ada ikatan hati, dipersatukan oleh Allah. Karena apa? Ajaran sama, hanya menyembah Allah, ngikuti Rasulullah, kitabnya Al-Quran. Ada begitu loh. Terus penjelasan itu seperti itu, lalu Allah menjelaskan lagi, wa kuntum ala safa kufratin minan nar. Padahal pada waktu itu, pada waktu sebelum mereka itu masuk Islam tuh, wa kuntum ala safa kufratin, kamu itu kan ada di tepi jurang. Nah, jurangnya jurang api neraka. Artinya apa? Kalau kamu tetap bercerai-berai, yaitu padu terus antara Aus dan Khosrot gitu, ya, itu selalu berperang terus. Pada hakikatnya kalau kamu berperang kan akhirnya yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka semua kan. Nah, kamu itu dalam keadaan posisi seperti itu loh dulu itu. Tapi setelah Islam tadi datang lah kamu diberi nikmat, ya, disatukan hatimu, begitu tadi. Fangkodakum minha, maka aku Allah menyelamatkan kamu dalam arti tidak jadi perang satu sama lain, tapi diikat hatinya, lalu muluk agama Islam, ikuti Al-Quran, begitu, itu selamat lalu itu. Jadi orang yang sudah mengikuti Al-Quran selamat itu pada waktu itu. Sekarang pun juga demikian. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Lah demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu, hai umat Islam. Nah, apa yang dijelaskan? Yang diterangkan yaitu ayat-ayatnya ya Al-Quran ini. Ayat-ayat Al-Quran ini. Ada yang menjelaskan Allah itu mempersatukan orang yang cerai-berai, yang berselisih terus. Nah, setelah masuk Islam kan begitu, termasuk itu. Nah, begitu. Ada dia perintah haji, ada yang tunduk patuh, ada yang membangkang, orang Yahudi Nasoro. Nah, itu. Allah menjelaskan ayat-ayatnya seperti itu. La'alakum tahtadun, mudah-mudahan ya lantaran telah mempelajari ayat-ayat Allah itu kamu dapat petunjuk untuk ikuti jalan yang lurus. Ya petunjuknya isi Al-Quran itu. Isi Al-Quran itu, asal kita sudah mengikuti isi Al-Quran, lah dijamin Allah, la'alakum tahtadun. Ya, mudah-mudahan kamu itu nanti akan mendapat petunjuk. Artinya dapat petunjuk itu, ya ngikuti ajaran yang benar dari Allah lewat Rasul tadi. Ya, ajarannya hanya menyembah Allah, hanya minta kepada Allah, ya tunduk pada Rasul, dan ngikuti isi Al-Quran. Itu orang dapat petunjuk seperti itu. Nah, begitu.